Dan ketika gue cerita, gue ada project nih di Indonesia nih, kita punya Domo transmisi nih, kita dokter mobil, di Indonesia sudah begini begitu, mereka tertarik untuk ngajarin kita. Kalau yang di Australia ini, gue lebih fokus ke General Motors punya. Jadi kayak Ford, Chevrolet, ya begitu-begitulah ya, BMW, Mercy, Continental Car, itu kita belajarin semua. Sampai masuk ke mobil Itali. Gak usah cerita lu flashing-flashing deh. Percuma lu flashing kalau filternya nggak lu ganti. Lu cuma dorong-dorong kotoran doang. Jadi kotoran lu dorong nih, keluar, terus masuk ke filter. Filternya nggak lu ganti. Percuma. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, nah kemarin kita ada kedatangan guru saya dari Australia. Dia dari Association for Automatic Gearbox Rebuild Association. Nah, jadi dia itu di sana itu ada asosiasi untuk mekanik-mekanik yang overhaul, khusus mekanik yang overhaul transmisi. Nah, saking pentingnya dan saking susahnya mereka bikin itu di sana supaya mereka bisa sharing knowledge. Dan kebetulan karena memang gue lulusan Australia dan gue masih terdaftar di sana sebagai engineer, jadi gue bisa join asosiasi itu. Dan ketika gue cerita, gue ada project nih di Indonesia nih, kita punya Domo transmisi nih, kita dokter mobil, di Indonesia sudah begini begitu, mereka tertarik untuk ngajarin kita. Jadi, kemarin kenapa gue minta sama mereka, karena gini bro, mobil Jepang kan kita udah bisa ya, maksudnya itu merem lah ya. Kita belajar dari partner kita di Malaysia, CJV Auto, itu kita udah merem, karena kan mobil Indonesia dan Malaysia kan 11-12 nih. Malaysia punya jenis mobil lebih banyak daripada kita. Semua mobil yang ada di Indonesia, di Malaysia udah ada gitu loh. Jadi enaknya tuh di situ. Kalau yang di Australia ini, gue lebih fokus ke General Motors punya. Jadi kayak Ford, Chevrolet, ya begitu-begitulah ya, BMW, Mercy, Continental Car, itu kita belajarin semua. Sampai masuk ke mobil Itali kayak Abarth, Ferrari, Porsche, Lamborghini, itu kemarin kita belajar semua bagaimana cara overhaulnya, dan kita akhirnya gue dapet gambarnya, part numbernya, itu penting banget ya kan, itu gue udah dapet semua, sama program-program software-softwarenya gue udah dapet semua. Jadi kalau misalkan gue harus ganti mekatroniknya atau apa dari si BMW dan Mercy, itu udah ada nih kita softwarenya. Nah, gue akan jelasin ke lu orang di video ini sedikit tentang transmisi untuk orang awam. Nah, gue mau jelasin dulu sedikit tentang transmisi otomatis. Itu ada konvensional ATF, AT, dan ada CVT yang kita tahu. Gue jelasin dua itu aja. Padahal masih ada banyak ya, DSG, Mechatronic, 9G-tronic, dan 7G-tronic, bla bla bla. Itu masih banyak. Nah, kita ngomong secara manufacturer. OEM atau Toyota, Honda, Mitsubishi, gitu-gitulah ya. Even Mercy, BMW, mereka tidak buat transmisi. Gue garis bawain dulu. OEM tidak ada satupun yang buat transmisi. No. Yang caranya mereka lakukan adalah, oke, gue punya mesin spek gue ini, maksimum torsi sekian, RPM sekian, bla bla bla, pokoknya dikasih speknya, dia kasih nih, kayak misalnya kita ambil contoh, BMW bikin mesin F10. F10 itu mesinnya cukup bagus dan bla bla bla, speknya dikasih nih ke si ZF. Nah, si ZF ini yang bikin transmisi. Nah, si ZF ini yang bilang, oke nih, gue bikinin ya transmisi ini buat lu ya, buat jenis mesin ini, gitu. Nah, makanya si mesinnya BMW F10 transmisinya ZF. Nah, transmisinya ZF itu oke nih, spesifikasinya apa nih? Kalau speknya yang misalnya yang biasa sampai 78. Kalau speknya yang spek racing 89 gitu loh. Jadi gitu doang. Sama halnya dengan Toyota bla bla bla. Ada yang pakai Aisin, ada yang pakai ZF juga sekarang Toyota. Toyota beberapa sekarang udah ada yang pakai ZF, jadi orang-orang kalau yang nggak ngerti apa itu transmisi, nggak mungkin bisa bongkar. Karena ZF transmission karena transmisi ZF adalah transmisi yang paling susah untuk dibongkar. Nah, kita belajar itu dari Australia. Nah, transmisi pada dasarnya semuanya sama. Ada yang namanya torque converter, di mana torque converter itu nempel sama si krok AC engine. Jadi engine itu berputar berapa RPM, torque converter itu juga berputar. Torque converter itu fungsinya pompa hidrolik. Dia yang pompa nih, oli transmisinya nih. Nah, oli transmisi itu dipompa ke body valve. Si body valve itu yang fungsinya dorong nih. Oke, lu jalan ke kanan, lu jalan ke kiri, lu jalan ke kanan, lu jalan ke kiri. Nah, itu doang. Nah, dari body valve itu baru ke gear. Nah, gear itu didorong tuh sama si olinya tuh, muter tuh. Nah, begitu muter baru ke drive shaft. Itu gampangnya ya. Itu udah gua simplifikasi banget gitu. CVT dari torque converter ke belt CVT ke pulley CVT baru masuk ke gearnya. Kenapa kok CVT jauh lebih cepat putus beltnya daripada AT? Iya, karena CVT ketika mau mesinnya berputar RPM tinggi, si beltnya juga berputar RPM tinggi, akhirnya dia ditarik-tarikin. Habis satu lagi. Emang butuh gue tembak satu-satu nih yang knalpot brong. Nah,
Kotorannya terjadi dari mana sih? Kotoran itu terjadi dari si kampas kopling ngegesek-gesek sama pelat koplingnya. Itu kan terjadi debu tuh. Nah, debu-debunya itu yang akan diputar lagi. Sama ya gear lah ya. Kalau yang namanya gear berputar kan amit-amit ada serpuhan biji gram-gram besinya. Nah, itu juga yang diputar-putar nih sama mereka nih. Nah, maka dari itu kita bersihkan gitu loh. Nah, kenapa ngejeduknya kalau menurut data sih 70% hilang. Jadi kalau yang namanya delay dan ngejeduk 70% bisa diperbaiki dengan Matic Jet Clean. 70% ya. Yang 30 ya mau nggak mau lu overhaul. Itu ada yang rusak berarti. Karena kadang-kadang kotoran ini menyumbat nih di body valve sehingga dia jalannya nggak bisa sempurna, menghalangi si solenoid untuk bergerak untuk ngasih tahu lu majunya smooth atau mundurnya smooth gitu loh. Dia tiba-tiba cetak-cetak gitu loh. Jadi dia lebih ke situ lah ya. Makanya itu lebih nomor 1 kita bersihkan. Nah, makanya kenapa ganti oli transmisi per 20.000 sampai 30.000 km sekali itu penting. Filter oli transmisi juga kita udah masukin yang mereknya Cook. Itu menurut gua lu boleh bandingin, lu boleh ke cabang dokter mobil lihat produknya, lu boleh bandingin dengan tangan lu sendiri, dia dapat gasketnya dan kualitas dari produknya gua jamin, bro. Karena sama ATPM aja yang ATPM gue nggak dapat gasket kan gitu. Nah, ini jauh lebih bagus lah ya intinya. Dan makanya kenapa filter oli itu jauh lebih penting ketika lu ganti di bang flashingan. Bukannya gue bilang flashing nggak berguna ya, berguna untuk sampai mana nih? Kalau menurut gua, lu akan lebih menghemat uang lu dan lu akan lebih umur si transmisinya akan lebih panjang ketika lu ganti oli transmisi sama lu ganti filternya sekalian. Gak usah cerita lu flashing deh. Percuma lu flashing kalau filternya nggak lu ganti. Lu cuma dorong-dorong kotoran doang. Jadi kotoran lu dorong nih keluar terus masuk ke filternya nggak lu ganti. Percuma gitu loh. Makanya kalau ditanya mendingan flashing atau ganti filter ya gue mendingan ganti filternya karena emang jauh lebih berfungsi dan fungsional itu. Lu flashing kotorannya biasanya nyangkut di filter, ntar nggak lama mampet ada yang rusak lagi. Ceritanya panjang sih, bro. Jadi makanya kenapa kita panggil nih orang dari Australia untuk ngajarin kita nih semuanya nih. Kemarin kita udah belajar BMW, Mercy, Ferrari, Porsche, Lamborghini. Jadi kalau semua spare part-nya ada, kita overhaul Lamborghini 2-3 hari lah, bro. 2 hari selesai lah, hari ketiga udah bisa tes. Yang penting spare part-nya ada ya. Masalah spare part urusan nanti. Karena spare part mobil-mobil itu sangat-sangat susah sekali. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.